Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alia Maharani Fatimah dengan NIM 2504481. Saya dari program studi keperawatan. Tujuan dari video ini dibuat adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan LIC yang diselenggarakan oleh UKM Lepim dalam rangka kegiatan Lepim Regeneration 2025. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan pematerian pertama yang dijelaskan oleh Kak Falah. Kak Falah ini menjelaskan tentang leader is dealer in hope, di mana seorang pemimpin itu memberikan alias memenuhi ekspektasi dari para membernya. Kemudian leadership ini, seorang leader itu harus memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, empowering people, inspiring people, leading change, and shared vision. Style leadershipnya itu terbagi menjadi ke beberapa bagian. Yang pertama ada autocratic, visionary, affiliative, democratic, pace setting, coaching. Kemudian fungsi dari manajemen organisasi sendiri adalah planning and decision making, organizing, leading, and controlling. Kemudian leadership ini juga harus menerapkan vertical communication, yaitu superior influence dan subordination atau interpretation. Kemudian di pertemuan kedua, ketiga, dan keempat ada Teh Amara yang menjelaskan tentang, pada pertemuan kedua beliau menjelaskan tentang ide dan kepenulisan ilmiah. Nah, di dalam mencari ide itu ada yang namanya terminologi. Terminologi ini ada artikel atau jurnal yang bersifat ilmiah atau populer. Kemudian dari kepenulisan ini tekniknya adalah yang pertama pendahuluan terlebih dahulu, kemudian metode, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, hal yang paling sulit ketika menulis suatu karya ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah yang pertama find a idea, kemudian problem, tujuan, dan yang terakhir adalah manfaat. Terus, gimana sih cara kita mencari masalah? Yang pertama adalah observasi atau pengamatan. Yang kedua adalah literatur, tren, serta diskusi. Dan yang terakhir, gunakan kapasitas dan relevansi, prioritaskan yang ada dalam genggaman. Kemudian, rumusan masalah ini adalah pernyataan yang jelas dan terfokus mengenai masalah yang ingin dipecahkan atau pertanyaan yang ingin dijawab. Kemudian, hipotesis juga perlu, karena hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan landasan teori dan bersifat mampu dipatahkan dan eksperimen dapat gagal. Kemudian, penelitian ini tuh sebenarnya bertujuan untuk membuktikan hipotesis karya ilmiah atau bukan. Dan ternyata ya, landasan teori ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama, konsep dasar, penelitian terdahulu, gap, dan landasan teori. Kemudian tujuan dari penelitian sendiri adalah berdasarkan rumusan masalah, pernyataan, bukan pertanyaan. Kemudian manfaat penelitian adalah yang pertama teoretis atau kontribusi ilmu, yang kedua praktis, maksudnya ada di nyata, seperti itu. Kemudian lanjut pematerian ketiga. Pada pertemuan ketiga, Teh Amara membahas tentang metode penulisan ilmiah. Seperti yang sudah dijelaskan, susunan menulis karya tulis ilmiah sendiri. Yang pertama adalah menentukan ide, terus menentukan masalah, menetapkan tujuan, dan memberikan manfaat dari tujuan tersebut. Kemudian ada pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Lalu, pendahuluan itu isinya mengenai masalah, urgensi, dan tujuan. Paragraf pertama menyajikan masalah, paragraf selanjutnya menunjukkan atau menerangkan opini, paragraf terakhir adalah menyebutkan tujuan dari penulisan artikel. Nah, apa saja sih metode-metode penelitian yang perlu kita ketahui? Yang pertama adalah jenis penelitian eksploratif. Penelitian ini mengkaji topik atau fenomena yang relatif baru dan belum banyak dipahami atau diteliti secara mendalam. Kemudian yang kedua ada jenis penelitian deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis faktual dan akurat mengenai fenomena, kejadian, kondisi yang sedang berlangsung.
Yang ketiga ada explanatory. Explanatory ini adalah penelitian yang dirancang untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel. Yang keempat adalah jenis penelitian evaluatif. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan keberhasilan atau dampak dari suatu program kebijakan atau intervensi. Nah, itu merupakan jenis penelitian. Sekarang adalah pendekatan metode. Pendekatannya itu yang pertama ada kuantitatif, kualitatif, mixed method, dan eksperimental. Kemudian metode ditulis berdasarkan pendekatan perolehan data, setelah itu dieksplanasi berdasarkan tujuan. Seperti itu. Lalu bagaimana cara mengumpulkan data? Teknik pengumpulan data itu bisa menggunakan yang pertama kuesioner atau angket, yang kedua observasi, yang ketiga wawancara. Survei kuesioner itu tergolong kuantitatif atau kualitatif ya. Survei kuantitatif itu outputnya berisi tentang frekuensi, mean, uji T, korelasi, atau grafik batang. Nah, survei yang kualitatif adalah kutipan, outputnya itu adalah kutipan, tema dominan, kategori tabel, ringkasan, diagram tematik. Dan ada lagi juga teknik pengumpulan data. Yang pertama dokumentasi, studi literatur. Nah, kiat-kiat penelitian itu harus sabar, jujur, ikhlas, dan tawakal. Teknik efektif metode kualitatif yang pertama adalah wawancara mendalam, observasi partisipatif, analisis dokumen, dan triangulasi. Seperti itu. Lanjut ke pertemuan keempat. Dan pada pertemuan keempat, Teh Amara membahas tentang artikel dan publikasi ilmiah. Untuk mempublikasi, harus diperlukan adanya hasil dan pembahasan. Dan juga mencakup paparan hasil dari penelitian kualitatif, kuantitatif, dan eksperimen. Kemudian, tujuan dari mempresentasikan seluruh isi artikel. Yang pertama, ada abstrak. Abstrak ini perlu sebagai gambaran dari artikel. Kemudian ada juga kesimpulan untuk menjawab tujuan dan hasil uji hipotesis. Bertanggung jawab dalam keilmuan. Nah, parafrase kepenulisan. Teh Amara juga membahas tentang parafrase kepenulisan. Setelah itu membahas citasi dan daftar pustaka, dan selesai. Kita lanjut ke pertemuan kelima. Dan yang terakhir pada pertemuan kelima yaitu dari Teh Naila Nur Asyifa. Beliau menyajikan tentang presentasi penyajian dan presentasi ilmiah. Yang bisa saya simpulkan dari presentasi beliau adalah 3 elemen kunci presentasi adalah yang pertama cerita yang menarik, struktur yang terorganisir, kemudian visual yang menarik. Sekian. Nah, sebagai penutup, aku ingin menyampaikan kesimpulan dari 5 pertemuan LIC 2025. Dari kelima materi yang sudah kita pahami, materi tersebut membahas tentang artikel, karya tulis ilmiah, dan cara penyajian artikel dengan baik. Kemudian, pelajaran yang bisa saya dapat adalah saya belajar banyak untuk manage waktu, kemudian belajar banyak mengenai karya tulis ilmiah, serta belajar banyak mengenai bagaimana cara menyusun artikel ilmiah yang baik dan benar. Cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.